Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel lagi. Selamat pagi guys. Ya, alhamdulillah masih diberi semangat ya. Dan masih ada aja konten-konten yang harus aku sampaikan ke kalian. Ini sebenarnya apa ya? Bisa dibilang semua konten itu hampir sama guys. Tapi ya aku ulang-ulang lagi dan ya ada sedikit penambahan karena kan setiap harinya manusia memiliki peristiwa yang berbeda dan sudut pandang berbeda juga. Jadi ya udah deh, aku tambahin lagi sedikit demi sedikit agar bisa menambah isi konten per menit aku. Oke guys, kali ini aku akan membahas tentang sesuatu apa ya, bisa bilang kelemahan seseorang, dan ini pun bukan hanya untuk Sagittarius tapi untuk zodiak lain. Mungkin kalian merasakan hal yang sama, jadi jangan kemana-mana lagi, tetap di next video selanjutnya. So guys, jumpa lagi bersama aku Ega Pratama. Dan ya, tadi aku bilang kali ini aku akan membahas sesuatu yang mungkin menarik karena ada beberapa pendapat aku yang akan kutuangkan di cerita kali ini. Dan ya, aku ingatkan lagi ya bahwa semua konten-konten aku hanya aku niatkan untuk menghibur kalian. Jadi kalau kalian nanti menemukan ketidaksamaan ataupun ketidakjelasan di konten ini, aku minta maaf ya, karena aku hanya bisa melakukan apa yang aku bisa. Aku hanya bisa melakukan apa yang aku tahu dan aku mengerti, dan semua itu tentu saja pengalaman aku. Jadi aku akan melihat dari sudut pengalaman aku dan melihat dari sudut pandang aku apa yang akan aku sampaikan di setiap konten-konten aku. Jadi aku minta maaf jika tidak ada sama. Dan nanti kalau ada yang sama dari cerita hidup kalian, mungkin itu hanya kebetulan aja ya guys. Jadi jangan terlalu dianggap serius dan jangan terlalu dianggap baper, oke? Dan ya guys, seperti biasanya nih, sebelum aku masuk ke inti videonya, aku ingin nyapa dulu ke kalian nih. Bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu, semoga panjang umur, dan semoga murah rezekinya. Dan bagi kalian nih yang kena musibah, yang kena masalah, yang kena problem-problem sedikit-sedikit ataupun besar, semoga cepat terlewati dan semoga bisa kembali lagi normal seperti sedia kala. Amin Allahumma amin. Sagittarius, kita nggak akan ada habis-habisnya ketika membahas salah satu zodiak ini ya, tentang sifatnya, tentang karakternya, tentang seluk-beluknya, tentang keburukannya, tentang kebaikannya, dan apapun itu tentang Sagittarius, sudut pandang Sagittarius, pendapat Sagittarius, dan hal negatif Sagittarius. Semua kita akan bahas di channel ini. Dan kalau nantinya kita akan membuat konten baru ataupun bukan dengan Sagittarius, bukan tentang pembahasan Sagittarius, ya mohon maklumin aja ya. Mungkin di saat itu aku udah bener-bener habis tentang pembicaraan Sagittarius. Jadi ketika sudah habis, aku akan membuat konten yang lain lagi, yang menarik lagi untuk kalian tonton. Oke? Jadi simak terus video ini. Oke. Guys, pembahasan kali ini tentang rasa takut ataupun ketakutan seseorang, ketakutan Sagittarius ataupun zodiak lainnya. Dan beberapa pendapat aku tentang ketakutan ini ada plus minusnya juga. Yang plusnya adalah ketika seseorang memiliki rasa takut, itu berarti seseorang tidak akan melakukan sesuatu yang melanggar ataupun membuat rasa takut itu ada. Dan ketika seseorang memiliki rasa takut, mungkin seseorang itu akan lebih waspada dan hati-hati ketika dia akan mengambil sebuah keputusan ataupun tindakan. Dan itu jarang banget orang gunakan. Ketika di zaman sekarang itu banyak banget orang-orang yang nggak merasa memiliki rasa takut, lebih ke terang-terangan melakukannya, dan itu pun mereka anggap hal biasa, hal umum. Dan yang seperti kita ketahui, orang-orang seperti itu mungkin akan terjerat di lingkaran yang benar-benar hitam, yang benar-benar sulit untuk keluar. Bisa keluar, tapi itu sulit ya, tergantung dari dirinya sendiri untuk bisa keluar dari hitam itu. Jadi ya mohon berhati-hati aja tentang rasa takut ini, benar-benar harus diwaspadai. Ketika kita bertindak dan melakukan sesuatu, pikirkan dulu. Ketika ada benar-benar sudah terlewati, sudah benar-benar sudah menjadi pengalaman, ya udah buang dan jangan pernah ingat-ingat lagi, karena itu akan membuat energi negatif ke kalian. Jadi kalian akan berpikir, berprasangka buruk terus, akan memikirkan hal-hal negatif terus, dan kalian tuh takut bertindak ketika kalian harusnya lakukan aja. Jadi nggak usah terlalu banyak mikir sesuatu. Dan rasa takut juga memiliki sisi negatifnya. Wah, ketika seseorang memiliki rasa takut yang berlebih, itu pun akan negatif banget menurut aku ya. Karena sesuatu hal yang berlebih itu akan jelek loh kelihatannya. Ya sesuai
keadaannya tentunya, sesuai keadaan. Hal-hal yang berlebih itu nggak baik dan nggak bagus tentunya untuk diri kita, untuk orang lain yang melihat kita, ataupun untuk orang-orang sekitar kita. Jadi ketika kita melakukan suatu tindakan dan suatu pemberian ataupun memberi sesuatu, jangan terlalu berlebihan dan jangan terlalu mencolok. Ingat pepatah yang mengatakan kalau kita memberi, usahakan tangan kiri itu tidak terlihat. Mungkin maksudnya adalah ketika kita memberi, usahakan orang lain tidak melihat kita ketika kita memberi. Itu akan lebih, damage-nya itu akan lebih luar biasa banget. Dan bagaimana sih Bang cara Sagittarius untuk melawan ketakutannya, melawan rasa takutnya ya? Menurut aku ya, Sagittarius tuh tipikal zodiak yang nekat banget, tentunya nekat banget. Dia akan cenderung lebih penasaran ketika dia tidak melakukan sesuatu hal yang mungkin dia belum alami. Ketika dia masih penasaran nih, apa sih akibatnya dari hal ini gitu ya, dia akan terus-terus mencobanya. Dan ketika sudah timbul rasa takut di dalam diri Sagittarius, dia akan lawan dengan rasa pengorbanan Sagittarius. Justru dia akan lawan, dia nggak akan lari, dia akan lawan. Dia akan mengorbankan dirinya sendiri ataupun orang-orang yang terlibat di situ. Dia akan mengorbankan semuanya, dia akan korbankan. Tapi dia tidak akan mengorbankan orang-orang terpenting di dalam hidupnya. Ketika orang-orang terpenting itu terusik terusik dengan resiko ataupun dengan akibat yang dilakukan Sagittarius, maka Sagittarius tidak akan tinggal diam. Lebih baik dia ibaratnya mengorbankan diri bersama dengan si pelaku itu, atau salah satu dari kita itu itulah Sagittarius. Kita tuh nggak usah berbicara tentang Sagittarius ketika mengorbankan sesuatu ya. Mungkin ini adalah hal layak umum ketika ada seseorang yang penting menurut mereka, terus mereka disakiti. Kita dengan naluri manusianya kita akan membela sebisa kita, semampu kita, dan apapun itu kita akan lakukan. Bahkan demi orang yang kita cintai aja kita akan sebegitunya melindungi kita. Dan gini ya guys, terkadang rasa takut itu membuat kita itu lebih berani. Contoh, aku pernah mengalami di situasi, aku tuh sebenarnya takut tinggi guys, bener-bener takut tinggi. Dan di situasi pekerjaanku dulu itu, aku harus cuci dari outdoor di luar AC itu, outdoor AC-nya yang di luar itu di lantai 3, tinggi banget, naik tangga. Aku tuh orangnya takut tinggi banget, takut tinggi karena takut jatuh dan bla 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 gitu ya. Kalau enak jatuh di air masih mending, jatuh di kasur masih mending, jatuh di aspal, di trotoar itu kayaknya ibaratnya aduh sakit banget gitu loh. Jadi rasa takut itu aku lawan dengan cara apa? Nekat. Demi apapun nekat. Padahal udah gemeteran tangan, gemeteran kaki, nekat aja. Bahkan sampai atasan aku, sampai pemimpin aku, senior aku bilang, kamu tuh takut gak sebenarnya, tapi kamu berusaha untuk nekat itu. Segitunya kamu ingin melawan rasa takut kamu. Kamu tuh pemberani. Ya, Sagittarius tipikal zodiak yang pemberani. Dia single factor sebenarnya. Dia lebih baik bertarung sendiri daripada mengorbankan orang lain. Karena belum tentu orang-orang yang dia korbankan itu akan selalu ada untuk Sagittarius. Itu mungkin dari sudut pandang aku ya. Jadi ya, ketika Sagittarius sudah berkorban untuk kamu, ya berarti kamu adalah orang terpenting. Dan ketika Sagittarius tidak mengorbankan dirinya dengan kamu, untuk kamu, itu berarti kamu itu bukan orang penting untuk Sagittarius. Jadi nggak heran ketika Sagittarius mengorbankan sesuatu hal demi rasa takutnya. Terus ada nih, ini cerita unik dan cerita aneh. Ada beberapa temen aku yang mengalami ini. Waktu sholat subuh pada bulan puasa, itu zaman SMP kelas 2 kelas 3 aku lupa. Dulu tuh zamannya ada, sekarang masih ada ya, kuliah subuh itu ya. Kuliah subuh kita ke masjid. Masjidnya tuh cukup jauh guys, dan itu pun jalan kaki kita. Tiba-tiba jalan kaki, dan waktu sampai di masjid aman sejahtera, tidak ada gangguan apapun. Dan setelah itu kita dengar ceramah dan kita nulis ceramahnya, terus kita nanti tunggu sampai acaranya selesai, kita minta tanda tangannya. Dan di saat itu teman aku tuh lagi sakit perut, kayak mules apapun itu aku lupa. Terus tiba-tiba dia ingin pulang, padahal di masjid itu ada toilet. Dia takut akhirnya dia pulang. Dia ngajak teman aku satunya, dan tiba-tiba katanya di tengah jalan dia ketemu salah satu sosok yang sosok P ini. Dia sebenarnya takut, dia malah takut, tapi takutnya tuh aneh. Takutnya malah dia tuh ngejar si P ini. Bukannya takut kabur, malah ngejar gitu. Jadi ketika P ini kabur lari loncat-loncat, dia kejar gitu ya, mau dilempar sama batu. Dengar ceritanya tuh bener-bener lucu banget. Zaman sekarang tuh kalau kita melihat hal-hal yang metafisik ya, hal-hal yang
berbau spiritual ataupun jenis-jenis hantu-hantu yang kita kenal sudah dari dulu, itu lebih baik kita ngelawan deh. Karena rasa takut itu lebih bahaya. Rasa takut itu bisa menjadi rasa aman dan bisa menjadi rasa zona bahaya. Bahaya banget. Ketika kita memiliki energi negatif, rasa takut yang berlebih, itu membuat makhluk-makhluk sekitaran kita yang kasat mata itu tertarik. Energi itu tertarik ke mereka sehingga mereka tuh tergoda. Hawa energinya tuh menggoda mereka. Akhirnya mereka menampakkan diri. Mereka memanipulasi diri mereka menjadi apa yang kita takutkan. Contohnya P, K, Po. Itulah hal-hal yang menurut mereka takut, sebenarnya dia kuasai sendiri. Itulah kenapa kalau kita merasa takut jangan terlalu berlebihan. Lawan rasa takut itu dengan rasa percaya diri kita, dengan rasa nekat kita. Insya Allah rasa takut itu tidak akan menjadi bahaya ke kita. Itu ya, mungkin bisa aku sampaikan untuk saat ini. Dan mungkin pembahasan tentang rasa takut ini tuh banyak banget dari segi pengalaman aku, karena dulu pernah mengalami beberapa fenomena dan kejadian unik, langka bisa dibilang. Dan ketika aku berbicara tentang ini mungkin ada banyak orang yang nggak percaya, tapi aku yakin pasti akan ada orang-orang percaya karena mungkin mereka mengalami hal yang sama gitu ya. Jadi tergantung kalian bagaimana kalian menganggap sebuah cerita ini adalah kebohongan ataupun cerita pengalaman pribadi aku secara sudut pandang mata aku. Jadi kalau kalian menemukan sesuatu pendapat, gunakan pendapat kalian sesuai logika kalian aja. Jadi jangan terlalu dianggap serius lah. Kalau kalian merasa ini pembodohan, ya udah tinggalkan channel ini, kita gunakan channel yang kalian suka aja. Oke? Jadi aku berterima kasih banget untuk kalian sudah support, like, comment, dan subscribe. Kita jumpa lagi di next video selanjutnya. Aku minta maaf jika ada salah kata, kalimat, perbuatan ataupun hal-hal yang membingungkan kalian tentang pembahasan ini. Aku minta maaf karena sebenarnya banyak banget pembahasan yang ingin aku sampaikan, tapi berhubung waktunya sudah mau habis. Kita jumpa lagi di next video selanjutnya. Ega Pratama di sini undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.